Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hadi. Saya mengajar di SMPIT Nurul Fikri. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG Pelajaran Ekonomi di FKIP jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Mula Warman di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat, sempat, sehingga kita bisa menjalankan program PPG ini sampai dengan saat ini. Selawat dan salam tidak lupa mari senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Izinkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya menyampaikan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa menjalankan PPG ini dengan lancar. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen yang telah membimbing kami dalam PPG ini. Yang pertama, kepada para dosen dari kampus FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Mula Warman Samarinda. Yang pertama kepada Ibu Nur Eliawati SPD MM. Yang kedua kepada Bapak Dr. Sudarman SPD MPD. Yang ketiga kepada Bapak Dr. Reza SPD MPD yang telah memberikan ilmunya kepada kami semuanya. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para guru pamong yang ikut dalam membimbing kami, yaitu yang pertama Ibu Arwiyah SPD dan juga kepada Ibu Mughirah Hayu SPD. Yang kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan PPL yang pertama dan yang kedua, terutama kepada Ibu Insinyur Hajah Sri Anarusi MP. Yang kedua kepada Ibu Dr. Halimatus Sa'diyah SPD MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang ketiga kepada rekan-rekan guru saya, ada Ibu Rahayu SPD, Ibu Linda SPD, dan Ibu Rosulinawati SPD selaku wali kelas 10 IPS. Dan juga kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi yang telah bersedia dengan senang hati melaksanakan dan mengikuti pembelajaran PPL saya. Tidak lupa saya juga akan berterima kasih kepada tempat saya bekerja, yaitu SMPIT Nurul Fikri, terutama yang pertama kepada Ibu Hajah Nurbaya SPD selaku Ketua Yayasan Nurul Fikri. Yang kedua kepada Ibu Eli Hernaliah SPD selaku Kepala Sekolah SMPIT Nurul Fikri, dan juga kepada rekan saya Bapak Iman Saiman SPDI yang senantiasa membantu saya. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar saya, terutama tentu saja istri saya dan anak-anak saya. Kalianlah yang merupakan motivasi terbesar saya sampai dengan saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan best practice saya pada pelaksanaan PPL yang kedua yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi. Silahkan diperhatikan, tentu masih banyak kekurangan, mohon bantuannya untuk memberikan kritik dan sarannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Nur Hadi dalam merencanakan kemudian melaksanakan PPL ya, yang merupakan tugas dari PPG-nya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau itu merencanakan, kemudian dalam prosesnya juga saya menyaksikan bahwa siswa sangat antusias dalam pembelajarannya.
saya meyakini bahwa Bapak Nur Hadi akan menjadi memiliki profil guru yang sangat disukai oleh siswanya. Nah, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini telah dilangsungkan untuk PPL kedua dari tugas Bapak Muhammad Nur Hadi ya, untuk PPL di kelas 10 IPS 5 sudah berjalan dengan baik. Ada sedikit kendala, memang kendala teknis ya, dalam rangkaian pembelajaran KBM di kelas. Alhamdulillah untuk metode pembelajaran, media, kemudian teori pembelajaran yang dipergunakan di kelas sudah sesuai dengan RPP yang ada, dan untuk pengelolaan kelas juga termasuk di dalamnya bagaimana membentuk kelompok yang sudah disarankan kepada diferensiasi ya, keberagaman siswa yang ada sudah sesuai dengan RPP. Alhamdulillah pengaturan waktunya dalam kegiatan pembukaan, kemudian isi dan penutupnya alhamdulillah sudah sesuai dengan yang sering kami terapkan di sini. Semoga bermanfaat dan dapat menghasilkan kualitas yang bagus ke depannya dan diterapkan di sekolah masing-masing tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Salman Akbar. Di sini saya mendapatkan beberapa hal baru pada saat pembelajaran pagi hari ini. Di antaranya adalah mengenal jenis-jenis bank dan tugas-tugas bank itu tersendiri, dan juga seberapa pentingnya bank dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama wali siswa yang bernama Faris mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Hadi yang telah memberikan pembelajaran di kelas dengan penuh inovasi-inovasi terbaru sehingga menumbuhkan minat semangat belajar kepada para siswa. Saya mendengar dari anak saya sendiri dari Pak Nur Hadi, penyampaiannya sangat menarik dan tidak membosankan sehingga anak itu semakin giat lagi untuk belajar. Terima kasih. Ya, saya ibunya Faris. Tadi sudah dikatakan oleh ayahnya Faris bahwa anak saya jadinya suka pembelajaran tersebut, dan menurut Faris katanya menyenangkan dan dia jadi bisa untuk berbicara, berani untuk bicara. Itu terima kasih untuk Pak Nur Hadi yang sudah memberikan materi pembelajarannya. Saya sebagai orang tua Faris mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Selesai. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, semuanya kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Silakan duduk kembali. Sebelum mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu kalian satu persatu.
Abdul Zafar, Ahmad Dhani, Ayla Az-Zahrani, Aprilia Angelia. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Karena pada pagi hari ini kalian semua 37 siswa bisa hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat kita itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mari kita doakan kedua orang tua kita. Ya, karena mereka saat ini insya Allah sedang bekerja mencari nafkah untuk kita. Ya, ingat kalian bisa berangkat ke sekolah itu atas jasa dari orang tua. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, amin. Rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, amin. Ya. Terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama, sebagai seorang manusia wajib untuk menuntut ilmu. Sebagai seorang warga negara, kita melaksanakan kewajiban yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, niat kalian dari rumah untuk belajar harus kalian jaga. Ya, jangan sampai dari rumah kalian sudah rapi, bersih, mandi, wangi, sarapan dengan kenyang, niatnya pengen belajar, sampai di sekolah tergoda dengan rayuan dari teman-temannya. Kisah seorang pria membeli motor baru membuat geger warga Semarang. Pasalnya, pria tersebut membeli motor Matic Yamaha Lexi secara tunai namun dengan cara yang unik. Ia membayar motor barunya tersebut dengan uang pecahan, mulai dari uang logam Rp500 hingga uang kertas Rp10.000. Pihak dealer pun tetap menerima pembayaran tersebut dan melakukan perhitungan dengan seksama selama 5 jam lebih. Sebesar apapun nominal uang meskipun hanya pecahan atau receh tetap memiliki nilai. Apalagi kalau pecahan itu dalam jumlah banyak hingga totalnya mencapai puluhan juta rupiah. Dikutip dari Kompas TV, cerita uang pecahan ini terjadi di sebuah dealer di Setiabudi, Kota Semarang. Seorang konsumen bernama Daniel Budi baru-baru ini memberi secara tunai sepeda motor Yamaha Lexi 125 standar menggunakan uang pecahan. Ia datang ke sebuah dealer sepeda motor di kawasan Setiabudi, Semarang, Jawa Tengah itu dengan membawa uang tunai dalam bungkusan plastik. Siapa yang bisa mengambil sebuah kalimat-kalimat dari video yang tadi muncul? Siapa yang ingat? Coba angkat tangan. Pria itu membeli apa? Motor. Motor apa? Ya, Matic, mereknya Lexi. Kalau dari pabrikannya nggak usah sebut ya. Nah, kita berikutnya promosi nanti. Berapa harganya? 20 juta. Bayarnya pakai apa? Uang cash. Uang cashnya isinya apa aja? Recehan. Kira-kira dari video ini pesan moral apa yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang berani mengambil pesan moral? Angkat tangan. Silakan. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya jangan menyia-nyiakan uang seberapa besar pun nilainya. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Ya, jangan pernah menyia-nyiakan uang sekecil apapun nilainya di mata kita. Karena apa? Kalian namanya hutang 500 perak pun kalau tidak dibayar tetap akan menjadi sebuah hutang. Paham ya? Jangan pernah menyia-nyiakan sebuah uang. Oke, sekarang kita lihat ya, kompetensi dasar. Mengapa kita mempelajari materi tentang bank? Ya, apa dasar hukumnya kita mempelajari tentang bank dan lembaga keuangan lainnya? Yang pertama, ya, 3-6 mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Ya.
Sedangkan indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan saat ini adalah yang pertama, mendefinisikan pengertian bank. Jadi kalian diharapkan nanti di akhir pembelajaran bisa memahami apakah itu bank. Fungsi dari ditulis di buku, nanti jadinya kata apa? Kalian tulis di buku, jadinya kata apa kata ini? Ya. Kalian tulis bumenang. Kira-kira menjadi kata apakah bumenang itu? Yang sudah bumenang. Jadinya kata apa? Menabung. Kita cek coba betul atau salah. Betul nggak? Oke, menabung. Kata yang kedua, katanya buang. Buang. Apa jadinya? Bunga. Oke, good. Kita cek bank. Pasti kita paham semua. Contoh-contoh bank itu paham. Siapa yang bisa memberikan definisi apakah pengertian dari bank itu? Apa? Tempat menyimpan uang. Siapa yang paham? Bisa angkat tangan? Ya. Oke, ya. Menabung dan meminjam itu fungsi dari bank. Terima kasih tepuk tangan buat teman kita. Ya. Fungsi bank adalah tempat kita menabung dan juga tempat kita meminjam. Ya, artinya jelas, keuntungan dengan bebas nilai berapapun, ya. Itu keuntungan dari pendirian bank konvensional. Sedangkan bank syariah dia tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi penyebaran dan penerapan syariat Islam. Itu tujuannya. Yang kedua, tentang prinsip pelaksanaannya. Ya. Kalau bank konvensional ketika melaksanakan kegiatannya, acuannya adalah peraturan nasional dan internasional tentang perbankan. Ya. Mengikuti hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan untuk bank syariah mengacunya adalah Al-Qur'an dan hadis yang diatur oleh fatwa ulama. Ya. Kemudian dalam sistem operasionalnya, apa yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah? Sebuah game, ya. Kalian silakan gunakan alat tulis kalian, pulpen dan kertasnya, ya. Pasti kalian pernah bermimpi kan? Punya angan-angan? Yakin? Nah, kita tuangkan angan-angan kita, ya. Permainannya namanya Let Evan. Jika maka. Kita bagi dua kelompok. Kelompok sebelah kanan menuliskan jika-jikanya, angan-angannya. Sebelah kiri menuliskan makanya. Misalnya bagaimana? Ini misalnya. Contohnya, sebelah kanan jika. Contohnya, jika saya melihat sampah, kira-kira harusnya ngapain sebelah kirinya? Ya, bisa berbentuk maka akan saya buang. Bisa juga maka pasti bukan milik saya. Nah, kita
Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama? Nama saya Ahmad Jani. Nama saya Muhammad Fahmi Kabir. Nama saya Faris Salman Akbar. Nama saya Bildan Izatullah. Di sini kita akan mempresentasikan hal-hal penting dari sejarah uang dan Bank Indonesia. Oke, silakan duduk. Tolong perhatikan. Silakan. Hal-hal penting yang kita dapatkan diantaranya adalah salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Akan nama dulu. Nama. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya dari kelompok 2. Oke, silakan Yusuf. Saya ingin bertanya, kalau Bank Indonesia bisa mencetak uang, mengapa Bank Indonesia tidak mencetak sebanyak-banyaknya untuk diberikan ke masyarakat? Baik, izinkan saya Fares untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, iya memang betul, Bank Indonesia berwenang untuk mencetak uang rupiah. Tetapi jumlah yang akan dicetak tidak bisa sembarangan jumlahnya. Kita pasti ingat kalau menjelang libur Hari Raya Idul Fitri, semua perusahaan berkewajiban memberikan THR kepada seluruh karyawannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Banyak harga yang ikut naik. Ayo, sudah pada masuk? Oke, dimulai ya. Oke, kita mulai. Silahkan. Ayo. Siapa peringkat pertamanya? Angkat tangan. Apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Paham apa coba? Bank itu penting sekali buat gimana kita. Tepuk tangan dong buat Nabil. Oke, ya. Apa materi yang masih kalian belum pahami? Tidak ada? Paham semua? Alhamdulillah paham semua. Oke. Terakhir, Bapak bertanya, bagaimanakah proses pembelajaran kita hari ini? Apakah ada hal yang menyenangkan, membosankan, atau ada hal yang baru buat kalian? Apa yang baru? Belajar? Tentang bank. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa kalian pelajari untuk bab selanjutnya tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan LK 3.1 tentang perspektif PPL yang kedua. Saya melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi. Lingkup pendidikannya adalah sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai adalah LK 1.1 tentang kolom identifikasi masalah, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran terhadap materi bank dan lembaga keuangan lainnya. Penulis Muhammad Nur Hadi, tanggal PPL tanggal 12 Januari tahun 2023. LK 1.1 kolom analisis identifikasi masalah. Latar belakang dari masalah praktek pembelajaran ini adalah 1. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru belum mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam materi bank dan lembaga keuangan lainnya. Sumber belajar yang digunakan oleh guru belum membuat siswa mengambil pengalaman baru pada materi bank dan lembaga keuangan lainnya. Dari kedua poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa materi bank dan lembaga keuangan lainnya pada pelajaran ekonomi, guru belum menggunakan media dan sumber belajar yang mampu membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan belum bisa mendapatkan pengalaman baru. Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan kepada orang lain karena saya belum
Karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif yang bisa meningkatkan keaktifan siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, media PowerPoint interaktif, sumber belajarnya dari video-video faktual yang akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa, dan metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, sehingga tujuan belajar bisa tercapai dan hasil belajar bisa memberikan pengalaman yang baru bagi siswa. LK 1.2 kolom eksplorasi penyebab masalah. Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan keaktifan siswa mempelajari materi bank dan lembaga keuangan lainnya pada pelajaran ekonomi antara lain: 1. Kurangnya penggunaan media dan sumber belajar yang tepat untuk mengilustrasikan materi pelajaran yang masih bersifat abstrak. Yang kedua, metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih bersifat membosankan dan kurang variatif. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif. Dan yang keempat, kurangnya motivasi siswa dalam mempelajari materi bank dan lembaga keuangan lainnya. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah: 1. Bagaimana guru melakukan pemilihan media dan sumber belajar yang tepat. Yang kedua, bagaimana guru bisa menggunakan metode belajar yang variatif dan membangkitkan keaktifan siswa. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Yang keempat adalah tantangannya bagaimana kita bisa memotivasi siswa. Dilihat dari keempat tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi guru adalah meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan memotivasi siswa. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi antara lain: 1. Pemilihan media dan sumber belajar. Yang pertama, strategi yang dilakukan guru adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi bank dan lembaga keuangan lainnya. Media yang relevan adalah laptop, infocus, LKPD yang inovatif. Sumber belajar dari YouTube dan mencari sumber belajar yang menarik. Selain buku paket sebagai pegangan utama, guru juga bisa mencari sumber belajar dari internet atau YouTube yang berhubungan dengan materi bank. Tentang pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Yang pertama, dalam memilih metode pembelajaran, strategi yang digunakan adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Pada pembelajaran materi bank dan lembaga keuangan lainnya ini, guru, dalam ini saya sendiri, memilih menggunakan metode pembelajaran ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Yang kedua, proses pemilihan metode ini, yang pertama, guru mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku tema guru dan buku tema siswa. Yang ketiga, sumber daya yang dipergunakan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi-materi pembelajaran tentang bank. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran, yaitu problem based learning. Yang pertama, strategi yang digunakan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Dalam hal ini, guru memilih pembelajaran PBL atau problem based learning dengan menampilkan masalah faktual dari YouTube. Yang kedua, proses pemilihan model ini, pertama, guru mempelajari apa saja model-model pembelajaran,
lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pelajaran dari buku tema dan buku guru. Sumber daya yang digunakan dalam pemilihan metode ini adalah pemahaman dan kompetensi guru tentang model pembelajaran PBL dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan motivasi siswa? Yang pertama, strategi yang dilakukan guru adalah dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. LKPD yang bisa dibuat dengan semenarik mungkin, video yang ditampilkan yang bisa memancing keaktifan siswa untuk berdiskusi. Dalam proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa, guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran, yang kegiatan-kegiatan itu berpusat pada siswa dan bisa membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan pembuatan RPP, LKPD, ice breaking, quizzes yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Pemberian reward tidak harus berbentuk barang, bisa dengan tepuk tangan, bisa membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Juga bisa meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan media berbasis website ini sangat membantu pemahaman siswa akan konsep yang abstrak tentang materi bank dan lembaga keuangan lainnya yang dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa kebanyakan di atas KKM. Yang kedua, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Dilihat dari kegiatan siswa saat diskusi masalah dari video yang sudah diberikan. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran problem based learning menumbuhkan berpikir kritis siswa. Terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran dan diskusi. Yang keempat, desain pembelajaran yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Demikian penjelasan dari saya, masih banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.